Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kulunasi semua. Air mata yang meleleh itu, wahai kekasihku, merembes dari lubang hatimu secara diam-diam. Karena hatimu terluka. Bukan bersumber dari otakmu yang ada di kepalamu. Pada umumnya, dan itulah sebabnya. Karena engkau telah mengambil keputusan dalam keadaan marah. Sehingga di penghujungnya engkau kecewa. Untuk itu, janganlah sekali-kali mengambil keputusan apapun dalam keadaan marah. Seorang anak manusia baru memasuki kehidupan. Tatkala dia telah mampu meletakkan kehidupan di luar dirinya. Sehingga sangat tidak mungkin engkau akan mampu melarikan diri atau mengabaikan apa yang diserukan hatimu. Oleh karena itu, maka sebaiknya engkau dengarkan saja apa yang dikatakan oleh hatimu. Engkau telah memutuskan sesuatu, bukan membicarakan sesuatu. Jangan dicampur adukan antara memutuskan dan membicarakan, atau antara berbuat dan bertindak. Letak bedanya adalah pada konsekuensinya. Sungguh, betapa indahnya kehidupan ini. Wahai kekasihku, pada saat engkau di tengah perjalanan, lalu Tuhanmu mengutus seseorang yang menegurmu, mengingatkan dirimu dari saat ke saat. Dikarenakan dalam saat yang sangat lama engkau menduga bahwa engkau selalu dalam keadaan sadar. Padahal engkau sesungguhnya benar-benar tidak sadar. Tetapi sekalipun demikian, aku melihat engkau mampu bersabar menghadapi segala macam cobaan yang menimpa dirimu. Bagiku, kesabaran adalah high skill yang patut aku hargai. Bahkan kau layak menjadi tokoh atau pemimpin karena engkau berdarah dingin. Nasihatku untukmu, wahai kekasihku, engkau boleh saja mencintai seseorang, tapi asal jangan jatuh cinta. Itulah sebabnya mengapa kakimu terkirir dan hatimu terluka. Dalam rangka mengembalikan rasa percaya dirimu, wahai
kekasihku. Sejak sekarang, aku akan memanggil namamu dengan nama khusus, dengan nama yang indah, yang berbeda dengan nama-nama yang lain. Lalu, hanya aku sajalah yang memanggilmu dengan namamu, Rohani. Sehingga ketika aku berseru, "Wahai rohaniku," maka itu berarti aku memanggil dirimu. Kerajaan cinta yang kupersembahkan padamu tidak mempunyai perbatasan dengan kerajaan manapun. Aku tidak mengenal batas-batas geografis keindahan tubuh yang gemulai itu. Sehingga ketika aku sedang sebagai musafir pada kedalaman bola matamu yang indah itu, aku akan tersesat jauh karena kerajaan cintaku tanpa batas dan tidak punya peta. Selanjutnya, aku tidak memperkenankan dirimu untuk menafsirkan cintaku dengan menggunakan metode apapun. Cintaku nanti akan hangus gara-gara penafsiranmu. Aku mencintaimu, wahai kekasihku. Tetapi pikiranku sedang sangat lelap sekali karena terbius. Namun dalam keadaan lelap, aku dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Karena aku mencintaimu, sehingga aku dapat melihat keindahan yang paling istimewa dalam dirimu, yang tidak dapat engkau lihat sendiri. Apakah engkau mampu mendengarkan jeritan kerinduanku yang meronta di dalam hatiku ketika mulutku tertutup tanpa mengucapkan apapun? Ketahuilah, wahai kekasihku, diamku ini adalah media yang paling berpengaruh dalam kerajaanku. Apakah engkau dapat merasakan sesuatu yang indah ketika aku diam, tidak berbicara? Aku sekarang telah menemukan suatu cara untuk menyampaikan cinta tanpa harus menggunakan ungkapan apapun. Cukup dengan memberikan perhatian yang besar. Engkau dengan pasti dapat mengerti bahwa aku benar-benar mencintaimu. Kalau tidak demikian, wahai
kekasihku, bagaimana aku akan dapat memberikan penjelasan padamu? Apakah kerinduan ini harus dijelaskan? Lalu, menggunakan bahasa apa? Memang ada sikap diam yang indah, wahai kekasihku, membuat aku tidak mampu membocorkan betapapun kerinduanku. Rasa rindu itu sendiri merupakan sesuatu yang indah. Akan tetapi, akan semakin indah apabila orang yang kurindukan juga merindukan diriku. Semoga saja dengan cinta yang kuberikan kepadamu akan membuat dirimu seperti anak perempuan kecil yang berlari-lari riang di perkebunan teh yang hijau dan luas sambil menari-nari. Jangan sampai dengan cintaku engkau mendadak jadi nenek-nenek yang wajahnya keriput. Sesungguhnya sakit hatimu itu, wahai kekasihku, bukan karena engkau ditinggal oleh suamimu yang dulu, melainkan karena engkau dulu pernah membocorkan rahasiamu. Apakah setelah perjalanan panjang yang engkau lewati, lalu engkau akan jatuh cinta padaku? Silakan, engkau yang mereka-reka sendiri. Tetapi aku ingin mengatakan kepadamu bahwa aku tetap mencintaimu. Aku tidak peduli. Percayalah, aku tidak akan mengungkit-ungkit masa lalumu. Yang penting sekarang, engkau ada dalam pelukanku. Aku dapat memastikan engkau dalam keadaan bahagia yang luar biasa ketika engkau sedang dalam pelukanku. Lalu datang kantuk dan engkau tersenyum. Lalu ketika terbangun, engkau tersadar masih dalam pelukanku. Lalu engkau tersenyum. Di antara dua senyuman itulah letak kerajaan cintaku. Sebaliknya, ketika aku memandangi wajahmu dalam keadaan tidur lelap di pelukanku, tak ada ubahnya seperti menatapi taman bunga yang sangat indah. Menjaga keseimbangan itu sangat sulit sekali, wahai kekasihku. Ketika aku banyak berbicara, ada kekhawatiran, barangkali membosankan. Tetapi ketika aku banyak berdiam diri, aku khawatir engkau akan menuduhku tidak peduli. Itulah sebabnya aku lebih memilih menatapi wajahmu. Kekhawatiranku bukan atas diriku, tetapi atas dirimu. Karena aku sekarang sedang berada di penghujung kegilaan yang merasuk pikiranku.
Memang sangat memilukan bila hatimu tetap terpenjara oleh suamimu yang dulu. Padahal dia telah pergi meninggalkan dirimu. Semuanya terlihat sangat tidak realistis. Bahkan sampai sangat mengerikan. Namun sekalipun demikian, zaman telah berlalu. Dan menjadi sangat mustahil bila yang terjadi hanya sebagai kebetulan. Setelah semuanya kita lalui. Aku bukan macan yang sedang sangat kelaparan sehingga mau memakan bangkai atau bekas mangsa binatang lain. Cobalah buka semua hatimu, wahai kekasihku. Jangan ada lipatan-lipatan yang menyimpan rahasia atau jejak lama. Nanti, setelah itu, engkau tidak lagi membutuhkan pikiran otakmu dan pandangan matamu. Engkau hanya membutuhkan bisikan hatimu sebagai petunjuk jalanmu. Yang pasti, dalam diri kita masing-masing terdapat sesuatu yang tidak ada bentuknya, tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Tetapi itulah yang mampu memberikan reasoning mengapa kita harus tinggal di bumi ini. Memang yang paling sulit itu adalah saat memulai. Ketika permulaan tidak tepat, maka selanjutnya kita akan banyak menyaksikan kedunguan-kedunguan kita sendiri. Kupikir engkau sudah cukup tidur dalam pelukanku. Sudah saatnya pulang. Lalu kubangunkan. Bangunlah, wahai kekasihku. Sambil kuelus pipimu yang lembut dan halus itu. Engkau terbangun sebentar. Lalu memejamkan mata lagi. Sehingga kuulangi. Bangunlah. Engkau terbangun sambil tersenyum. Nanti, sebentar, angan-anganku berkumpul. Cetusmu lalu memejam mata lagi. Di tengah aku sedang menikmati hangatnya hembusan angin pantai dan dengus nafasmu di lenganku. Tiba-tiba engkau nyeletuk. Apakah engkau tidak kecewa mencintaiku? Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Rumah disita, kredit mobil sampai sekarang macet, dan hutang masih tersisa 750 juta. Suami pergi, tidak bertanggung jawab. Kulunasi semuanya. Tak usah khawatir. Jawabku segera. Termasuk biaya perceraianku. Suamiku tidak mau bertanggung jawab. Dibebankan di atas pundakku. Jelasmu lebih lanjut. Kulunasi semuanya. Tak perlu khawatir. Jawabku cepat. Termasuk angsuran kredit mobil 2 juta setiap bulan. Keluhmu lebih lanjut.
kulunasi semuanya. Tak usah khawatir, tambahku lagi. Setelah itu, engkau terdiam, hanya memegangi lenganku erat-erat. Indramayu 19 Juni 2022, Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.